Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami, yaitu yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Mahasiswa Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting atau SAW. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Meliana Useng Merdaling, yaitu saya selaku moderator. Yang kedua, Yuniarti Pabate. Yang ketiga, Yensi Meilani Sanggola. Dan yang keempat, Mariani. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Adapun perancangan flowchart sistem pendukung keputusan mahasiswa penerima beasiswa, yaitu yang pertama kita masuk pada start. Kita mulai dengan start, kemudian masuk pada pendataan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Kemudian kita masuk pada data mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Setelah itu kita lanjut dengan penyeleksian atau penentuan penerima beasiswa, dan kemudian data mahasiswa penerima beasiswa, kemudian masuk pada pemberian beasiswa, kemudian laporan beasiswa, dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan N. Adapun harapan dalam pemakaian sistem pendukung keputusan mahasiswa penerima beasiswa yang akan dibangun ini adalah dalam pengembangan sistem aplikasi menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW ini boleh menjadi sesuatu yang dapat membantu dalam pendataan mahasiswa penerima beasiswa lebih mudah dan akurat serta lengkap. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Yensi, dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Meliana, penjabaran kelayakan sistem. Lanjut. Kelayakan teknis. Dalam penjabaran sistem kelayakan teknis, yaitu menggunakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam menentukan penerima beasiswa, yaitu menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Ini dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini, alternatif yang dimaksud adalah yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode SAW layak digunakan dalam sistem kelayakan teknis karena dapat membantu perkembangan sistem. Yang kedua, kelayakan ekonomis. Dari segi ekonomis pada sistem ini, kriteria yang digunakan antara lain adalah jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, jumlah saudara kandung, semester, dan nilai. Metode SAW dipilih karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut atau kriteria, dan kemudian dapat melakukan perankingan sehingga didapatkan alternatif terbaik sebagai penerima beasiswa. Yang ketiga, kelayakan legal. Penjabaran ini sudah tentu layak legal karena banyak yang menggunakan metode SAW. Ini dalam pengembangan sistem keputusan penerima beasiswa. Metode Simple Additive Weighting dikenal sebagai metode dengan penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada seluruh atribut. Jadi, metode ini sangat memudahkan dalam pengembangan sistem yang mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Sekian. Baik, yang keempat yaitu kelayakan operasional. Penjabaran kelayakan sistem operasional dengan hasil akhir yang ditampilkan oleh sistem adalah hasil dari sistem kriteria pada alternatif yang sudah menjadi acuan dengan menggunakan metode SAW. Hasil analisis kebutuhan sistem yang akan dikembangkan akan dimodelkan dalam bentuk diagram use case. Diagram use case merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendefinisikan sebagai interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Baik, dipersilakan Saudari Yuniarti Pabate untuk melanjutkan. Baik, proses pengembangan sistem menggunakan metode Simple Additive Weighting SAW. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan proses seleksi beasiswa pada umumnya yang dilihat
dari kriteria calon pendaftar. Proses seleksi penerima beasiswa yang tepat dilakukan dengan adanya pertimbangan ataupun diskusi dengan melihat dari standar ketentuan kriteria. Akan tetapi pengambilan keputusan akan sulit dilakukan dengan cara manual. Maka kebutuhan sebuah sistem yang dapat dipermudah proses seleksi penerimaan beasiswa yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, solusi kebutuhan yang diperlukan. Solusi kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem ini adalah sebuah alat bantu sistem pengembalian keputusan dengan menggunakan metode FAW. Alat bantu sistem ini nantinya akan membantu pengguna, terutama perekrut untuk pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Alat bantu sistem pendukung pengambil keputusan ini merupakan sistem berbasis PHP dan MySQL, sehingga membantu pengguna agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, analisa kebutuhan fungsional. Adapun analisa fungsional dalam sistem ini yaitu dengan tampilan aplikasi dari alat bantu. Sistem ini cukup sederhana dikarenakan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat bantu. Sistem ini dan mengedepankan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Untuk menggunakan alat bantu, sistem mengambil keputusan ini. Pengguna tidak memerlukan untuk login ke aplikasi karena aplikasi ini berbasis dan digunakan untuk internal. Yang terakhir, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional di dalamnya alat bantu sistem pengembalian keputusan ini nantinya pengguna dihadapkan dengan halaman yang seharusnya pengguna untuk memasukkan data-data alternatif. Pada form yang tersedia yang dibagi menjadi NIM, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu pengguna juga harus mengisi form pendaftaran data mahasiswa dan kriteria. Nilai dari setiap kriteria pada alternatif yang ada serta memberikan nilai kepentingan bobot pada setiap kriteria yang sudah ditentukan akan menjadi acuan dalam melakukan pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, itulah hasil dari materi yang telah kami paparkan. Kiranya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mi.